Ya oke, halo, shalom semuanya, selamat pagi. Kita kembali lagi di pelajaran agama Kristen kelas 9. Ya, kita akan membahas materi selanjutnya. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang bagaimana kegiatan gereja, aktivitas gereja, dan gereja yang hidup dan aktif di bagi lingkungan sekitar, bagi lingkungan sosial seperti itu. Nah, kita akan melanjutkannya di halaman 25, gereja yang bersekutu. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan materi agama Kristen yang harus sertai kami dalam setiap pembelajaran ini dari awal bahkan ke akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat, kepintaran dan juga kejelasan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa kami. Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, di pembelajaran gereja yang bersekutu. Nah, ini di awalnya itu pembahasan tentang kerugma disampaikan dalam konteks ibadah. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen perdana yang biasa kita disebut itu khotbah. Kalau dulu kerugma, sekarang khotbah. Nah, di dalam perjanjian baru ada 106 kata tentang memberitakan, action memberitakan gitu. Nah, mungkin ada kalian yang bingung tentang tugas praktek yang video kemarin, itu nggak apa-apa, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Pasti kalian pilih nggak dilaksanakannya kan? Iya, jadi itu simpel. Jadi kalian ya kayak update status tentang firman Tuhan, tentang Al-Quran, terus kalian lihat screenshot kirim ke saya gitu. Nah, dalam 1 Korintus 1 ayat 23 kita menemukan ucapan Rasul Paulus tentang apa atau siapa yang ia beritakan. Nih, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu pembunuhan, kayak gitu. Nah, jadi tahukah kamu bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang Kristen perdana? Apakah ibadah mereka sama dengan gereja kita sekarang? Nah, ini pertanyaannya yang bagus nih. Tidak. Jadi ibadah yang dulu dengan ibadah yang sekarang itu beda. Ibadah gereja mula-mula dengan ibadah gereja yang sekarang itu beda. Nah, ibadah mereka sangat berbeda dengan ibadah yang kita kenal sekarang. Ibadah yang umumnya terdapat di gereja-gereja sekarang sudah berkembang jauh, sehingga berbeda dengan ibadah gereja perdana. Nah, perbedaannya itu apa sih kayak gitu? Nah, ini perbedaannya. Ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang-orang Yahudi, karena pada saat itu orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi gitu. Terus dalam kisah para rasul 3 ayat 1 dilaporkan bahwa menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Namun sejak pertama kali orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, bila pada awal mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggunya menjadi acara yang paling utama dan paling penting. Hari Minggu kemudian disebut sebagai hari Tuhan. Itulah sebabnya dalam bahasa Portugis hari Minggu disebut Domingo atau Domingo, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu. Jadi gini, ibadah gereja perdana itu berkumpul, habis itu mengucap syukur, lalu sama-sama berdoa, lalu saling berbagi. Nah, kalau ibadah zaman sekarang itu sudah pakai musik iringan yang lebih mewah, megah, puji-pujian, tetap ada khotbahnya memberitakan firman Tuhan kayak gitu. Jadi bedanya dari nuansa sistematis liturginya itu bagaimana, banyak sekali perbedaannya. Dan juga perbedaannya pun ada lagi pada waktu mereka itu hari Sabat, hari Sabtu. Makanya kan ada beberapa, mungkin kalian bisa mengenal, ada teman atau saudara atau orang sekitar yang menguruskan hari Sabat Sabtu gitu. Nah, terus kalau di zaman sekarang sudah seiring berjalannya waktu itu sudah diperbarui, sehingga pada awalnya mereka tuh hari Sabat dan hari Minggu. Hari Sabat tuh dikuduskan untuk beribadah, hari Minggu untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus kayak gitu. Nih,
kebangkitan yang di paragraf tadi. Orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Nah, terus jadinya makin kesini yang dipakai hari Minggunya, sekalian merayakan kebangkitan, sekalian menguduskannya, kayak gitu. Hari Sabatnya tetap hari Sabtu, tetapi perayaan ibadah dan yang lainnya hari Minggu. Inilah adanya suatu perkembangan seperti itu. Jemaat Kristen mula-mula menata ibadah mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah itu disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunaninya liturgia. Kata liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Jadi arti kata liturgi itu sebenarnya melayani begitu. Nah, terus di sini pun ada pelayanannya, ada hal-hal yang banyak lain kayak gitu. Tadi ada yang disebutkan pelayanan kurban, doa kepada Tuhan, terus persembahan orang-orang miskin. Jadi awalnya itu liturgi itu adalah untuk pelayanan, tapi sekarang digunakannya hanya tatanan ibadah kayak gitu. Nah, ini ada ayatnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 seperti itu. Lanjut di halaman 27, kehidupan saling berbagi ini dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Nah, gitu. Karena kenapa pada saat sebelum kebangkitannya pun itu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di suatu perjamuan makan seperti itu. Terus yang di perjamuan akhir pun makan. Nah, jadi itu saling berbagi, mengajarkan bahwa saling berbagi. Nah, malam terakhirnya bersama murid-muridnya. Perjamuan inilah hingga kini dilakukan oleh orang-orang Kristen, yaitu membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah orang-orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Seperti itu, karena orang-orang Yahudi tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan mereka. Inilah yang digambarkan oleh Kisah Para Rasul ketika di situ dilakukan bahwa orang-orang Kristen perdana ini memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para muridnya, kayak gitu. Jadi inilah yang disebut persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Jadi kata koinonia ini sendiri mengandung arti kata yang lebih jauh mendalam daripada persekutuan. Maknanya itu lebih dalam, lebih dekat, lebih intim, koinonia, seperti dibandingkan kata persekutuannya itu sendiri. Sebab dalam kata itu terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Itu ada 3 unsur. Karena itu koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana membagi-bagikan kepunyaan mereka. Seperti itu. Nah, persekutuan ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat bahwa selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana juga mengadakan perjamuan kasih. Tuh kan, mungkin ada di gereja kalian saling berbagi makanan, perjamuan kasih. Nah, ini ada 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Dalam perjamuan kasihnya masing-masing anggota membawa suatu makanan tentu yang kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat lainnya. Ini yang pasti ada di gereja masing-masing tentang perjamuan kasih ini. Nah, kegiatan 4 mengadakan perjamuan kasih. Nah, ini ada nih tentang mengadakan perjamuan kasih. Perjamuan kasih dapat diadakan sebagai bagian dari suatu kebaktian. Misalnya banyak gereja yang menyelenggarakannya sebagai bagian dari kebaktian Jumat Agung atau kebaktian Kamis Putih dan pada malam sebelum Jumat Agung gitu. Nah, pokoknya ketika makanan ini dikumpulkan, maka jumlahnya menjadi banyak sekali dan semua orang dapat makan dengan cukup. Bahkan juga termasuk mereka yang mungkin tidak mampu membawa apa-apa untuk dibagikan dalamnya. Jadi nggak semua harus bawa, bahkan yang nggak bisa, yang nggak punya apa-apa ya silakan datang, dan itu tetap makan bersama-sama, dibagikannya pun bersama-sama. Perjamuan kasih dapat diadakan dengan sederhana sebagai sebuah makan bersama dengan diawali dengan doa pengucapan syukur. Setelah itu setiap orang mengambil makanan untuk dimakan ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya ya, jangan hapus nambah itu banyak itu. Sambil mengingat orang lain juga yang ikut serta makan, jadi harus sambil melihat orang lain saling. Jadi jangan sampai kalian ada ayam 10
kalian ambil 3, jangan harus lihat yang lain, satunya cukup, sisa buat yang lain. Ini kalau sudah masuk sekolah, seandainya sekarang masuk sekolah, implementasi kita terapkan di kelas. Kita duduk monitor, terus kita bawa makanan, terus kita sama-sama makan, ya makan bareng kayak gitu. Jadi saling berbagi. Nah, yang bagian di gereja yang tidak membeda-bedakan. Nah, jadi yang dimaksud gereja tidak membeda-bedakan ini adalah ini. Kisah para rasul mau melukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang yang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan kecukupan. Tidak mengherankan apabila dalam ayat 7 dikatakan bahwa mereka disukai semua orang-orang yang bukan Kristen yang ada di sekitar mereka dapat melihat kehidupan kelompok baru ini tanpa senang dengan mereka. Jadi gini, bukan karena adanya perbedaan, ada perbedaan kasta gitu. Nah, terus mereka itu apapun, dari latar belakang apapun, status sosial apapun, itu semua sama. Semuanya adalah satu dalam Kristus Yesus kayak gitu. Ini kayak di Galatia 3 ayat 28 Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Itu jadi gereja yang tidak membeda-bedakan adalah gereja yang bersama-sama berkumpul. Jadi entah itu apapun, latar belakang apapun, status sosial apapun, itu tidak dibawa dan tidak diikut sertakan jabatan apapun kayak gitu. Tetap semua sama. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa pada abad pertama, bahkan sampai abad ke-20 sekalipun kita masih sering melakukan pembedaan ini di dalam surat yang begini. Jadi ini pun ada dalam sejarah. Jadi yang harusnya gereja awal yang saling menyatukan, tapi pada waktu Mahatma Gandhi datang ke sebuah ibadah, terus ternyata itu dari gereja khusus orang kulit putih. Nah, di situlah contoh dari kekeliruan gereja yang harusnya buat semua umum, tapi itu khusus kulit putih. Makanya kan Mahatma Gandhi bilang, saya suka dengan Kristusmu, tetapi saya tidak suka dengan kekristenanmu. Kekristenanmu. Saya suka dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan kekristenanmu. Saya suka dengan itu. Nah, itu. Terus juga jadi ini ada contohnya di ayat 29, contohnya dengan kasta orang yang suka belanja di pasar swalayan sama di pasar tradisional. Pada masa sekarang sih udah bebas sih, udah yang mau kaya di pasar tradisional, yang orang miskin di pasar swalayan pun ya terserah, bebas. Karena saya pun sendiri jarang melihat adanya kasta perbedaan itu dalam belanja di sebuah pasar kayak gitu, di contoh di ayat 29 gitu. Terus juga nih ada gaji. Jadi ada yang membeda-bedakan tentang laki-laki dan perempuan, terus pekerjaannya sama tapi gajinya beda. Ini contoh-contoh yang jadul mungkin ya, gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang perbedaan yang kita lihat itu mungkin sudah mulai berkurang dan bahkan tidak ada, karena bagus. Zaman sekarang tuh pembentukan karakternya harus lebih bagus kayak gitu. Jadi ya kita semua saling berbagi, nggak ada saling melihat perbedaan. Bagus loh kayak gini. Nah, gereja yang tidak mempraktikkan apa yang diberitakan tentang Yesus yang mendamaikan seluruh umat manusia, ini adalah gereja yang gagal kayak gitu. Jadi tetap tidak ada perbedaan. Jadi gereja tidak membeda-bedakan, kita itu satu semua empat. Terus gereja yang bersekutu adalah gereja yang lebih dalam dan lebih intim lagi, saling menguatkan dan saling memberi, yaitu ada dengan perjamuan kasih. Pokoknya ada kegiatan sosial kayaknya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang materi ini. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kata kasih-Mu dan kemurahan untuk isi kami Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan materi, dan biarlah Engkau tetap terus berkata-kata dalam pengertian kata-Mu, dan Engkau berkata
memberkati sekolah Darbi, guru-guru Darbi, dan siswa-siswa Darbi, dan keluarga siswa Darbi. Manusia Bapa, ampun atas kesalahan kami dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you.